speaking. Iya, udah saya baca, Pak. Terus Yang kencang dong bacanya. Jelaskan ke kita. Sambil baca pun nggak apa-apa. Iya. Iya, kayak reporter. Jadi kalau reporter harus bertanya. Jadi dari ini sendiri kan. Mangga. Dengan intonasi Yang kencang ya Kalau suaranya. sengajain saya malah nggak keluar, Pak. Iya. Relax. Relax. Public speaking buat siapa saja, buat siapa saja kok. Perlu Anda pahami, berbicara di muka umum itu milik semua orang. Siapa saja berhak mempelajari dan berhak berbicara di muka umum, meskipun dalam lingkup yang kecil. Jadi mulai sekarang lupakan paradigma lama yang salah. Siapapun Anda, tidak ada salahnya Anda belajar public speaking. Bahkan menurut saya ini adalah suatu keharusan. Jangan berpikir untuk apa belajar public speaking. Berpikirlah bahwa suatu saat nanti ilmu ini akan bermanfaat untuk Anda. Jangan seperti saya, kata Bapak, selalu berpikir untuk belajar public speaking. Ya kan? Tadi ada begitu yang terakhir. Oke, Pak, udah, Pak. Oh iya, jadi kalau yang pertama keunggulan yang bisa saya lihat, mungkin setuju Bapak Ibu atau tidak, nanti silakan kasihkan komentarnya. Pertama, modal yang paling baik yang saya lihat itu adalah suara. Suara Mbak itu apalagi kalau nanti kena mic gitu, itu dahsyat. It's very dahsyat gitu. Insya Allah. Bisa saya dengerin di rekaman kalau Apa ya? Al-Quran, jangan. Dan setiap orang kalau dia mendengarkan suara sendiri, hampir sebagian besar orang nggak puas, karena dia merasa berbeda. Suara yang terdengar melalui telinga sendiri akan berbeda dengan suara yang ketika kita rasa bicara ini. Dan semua orang begitu ketika saya tanyain. Jadi misalkan begini, saya mau bertanya ke Mbak Lia. Ada orang bertanya, public speaking ini kan bisa buat siapa aja. Bagaimana kalau orang yang memang dari kecil dia itu udah terbiasa grogi. Nah, sedangkan Mbak dari kecil orang yang tidak terbiasa grogi, orang udah biasa ngomong, kemudian punya tampang yang cantik. Nah, gitu. Gimana menurut Mbak untuk orang-orang yang grogi tadi? Dan dia merasa tampangnya kurang oke. Semua dia merasa kurang gitu. Apa saran Mbak? Pertama, lupakan masalah tampang. Dua, makanya kalau ada coach untuk dilatih. Bagi public speaking sudah udah banyak. Itu kalau saya pernah dengar latihan-latihannya itu memang dari hal yang kecil sebenarnya lebih kepada kayak trik-trik gitu. Pertama trik-trik itu ngebangun dia untuk pede dulu. Dari situ nanti lama-kelamaan dilatih kan, diajarin tiap kelas itu dengan trik-trik itu. Ada sesi latihannya, nanti lama dia terbiasa. Begitu dia udah menguasai, kalau kata saya sih kuncinya sudah menguasai diri sendiri ya, bukan ya setelah itu baru audiens, sudah mampu menguasai diri sendiri, nanti selanjutnya dia yaitu bertahap ke menguasai audiens. Sebenarnya itu menguasai audiens sekalipun misalnya katakan seorang ustadz ilmunya udah banyak atau orang yang pandai bicara pun semua grogi karena kan semua ada jamnya kan, orang yang biasa ngadepin 7 orang lawan 20 juga pasti grogi ke 20 dan seterusnya. Tapi semua itu bisa diakalin pakai trik gitu aja. Kelihatan thinkingnya Pak? Kelihatan. Dan kelihatan orang yang sempat menolak Trans TV? Kelihatan. Sekarang kita ke orang kedua ya. Orang kedua beliau namanya Pak Widayat ya, seorang murabi ya, yang kelasnya kata dia kelasnya kelas apa namanya? Kelompok kecil kata gitu, dengan sambil merendah. Masuk Facebook? Nggak masuk Facebook? Ini Pak, Masuk Facebook? ini apanya? Ini bukan Facebook Pak, ini live. Ya saya punya ini. Kalau live itu Di bisnis dulu saya punya orang-orang. kalau live itu nggak kerekam. Kalau live itu nggak kerekam. Silakan. Dikasih kesempatan. Baca-bacain aja sambil ngeliat cek. Katanya kan kita mau upgrade kelas nih. Insya Allah ya. Kalau live Arahkan ke sana. doang saya mau. Sip. Ntar ke pas giliran Bapak kita off kan live-nya. Giliran itu pakai live dulu. Itu baca itu. Iya, sambil jelasin ke kita. Monggo. Tapi antum berdiri, walaupun antum tinggi tetap berdiri. Saya kira tadi itu saya doang. GR banget. Nanti saya jelasin ya. Siap. Sudah GR aja nih. Monggo.
Wahai pembicara, jauhi ini ya. Pertama, yang sangat umum kita dengar adalah nasihat untuk memperlakukan publik sebagai orang-orang yang lebih bodoh dari sisi. Stop dulu. Hal pertama yang bisa saya tangkap adalah antum punya modal suara ngebas. Dan orang yang punya modal suara ngebas ini sebenarnya menjanjikan keturunan yang banyak. Dia subur harusnya. Ya. Dan orang yang suara ngebas ini dalam mempengaruhi orang itu cukup kuat, Bu. Orang yang dalam suara ngebas itu dia punya daya pengaruh yang cukup tinggi, ya. Kemudian lanjutkan. Bahkan ada yang menganjurkan agar menganggap publik sebagai batu nisan atau kawanan kerbau. Nah, ini kan teori public speaking lama ya. Iya. Artinya kalau kita maju tuh anggap aja orang bodoh semua. Itu salah sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita maju, kita sedang berusaha untuk menolong orang. Kita sedang berusaha bagaimana agar dia paham apa yang akan kita bicarakan. Makanya salah satu yang saya lakukan dengan memanfaatkan modifikasi doa duha, Bu. Pak, doa duha itu kan Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita artikan dengan modifikasi, saya buat doa model begini, ya Allah, mulutku ini adalah milik Engkau, mudahkan ya Allah agar mereka mengerti apa yang aku sampaikan. Ya Allah, telinga mereka adalah telinga Engkau, izinkan mereka mengerti dengan apa yang akan aku sampaikan. Nah, jadi jangan pernah merasa diuji ketika kita maju di depan. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita berada di depan, saya sedang menolong mereka dan diri saya sendiri. Sudah, itu lepas kita. Dan jauhkan dari prasangka bakal dinilai baik atau dinilai buruk. Itu urusan bukan urusan kita. Belakangan. Nah, itu lepas wajahnya, ketawanya enak jadinya. Nah, memang seperti itu kondisinya. Coba kita lihat slide berikutnya. Coba. Wahai pembicara, jauhi ini ya. Kedua, menganggap publik sebagai momok, musuh atau hakim yang akan mengadali kita. Mengadali itu dikadalkan, Ya, mengadali kita. Pembicara semacam ini sebelum tampil biasanya sudah kalah. Dia tampil tanpa kepercayaan diri, tanpa keyakinan. Sudah jauh lebih baik dari tadi. Naik dia. Sekarang antum 2 kali lipatkan tenaga dari yang tadi. Nah ini. Sambil antum berikan contohnya untuk ini. Antum baca dulu. Camkan. Baru praktik. Saya beri waktu untuk memasukkan ke dalam pikiran kurang lebih 15 detik dari sekarang. Oke, 15 detik berlalu. Silakan tanpa melihat yang di depan, antum menjelaskan ke kita. Antum jangan lihat lagi bacaan di depan, tapi melihat kita sebagai audiens. Antum jangan melihat lagi yang di depan, tapi melihat kita sebagai audiens. Monggo. Berbicara di depan umum itu seperti sandiwara. Sandiwara yang selalu ada peran di belakangnya sehingga ditirukan oleh sang penonton hingga tujuan dari sandiwara tersebut dapat tercapai. Antum baca ulang. Tapi Depannya Depannya yang hilang. Itu lihat, ada pula yang beranggapan. Nah, itu yang hilang dari perekaman antum. Oh iya. Iya, jadi ada pula yang beranggapan bahwa seseorang yang tampil berbicara di depan umum harus pandai bermain sandiwara, berpura-pura, kayak deklamasi, malah kurang bagus. Jadi tampil ngobrol ya seperti ngobrol bicara biasa aja. Jadi seperti ngobrol biasa. Iya, misalkan begini saya menyapa nih ya. Ini ada penonton, satu wanita cantik bernama Aprita Yuliana Pertiwi. Nah, ini orang Cikarang. Assalamualaikum Mbak Aprita, tolong balas di komen ya Mbak. Nah, yang kedua yang ada di situ adalah komandan saya nih, Ibun Al-Kamil. Ya, komandan kita, dan beliau orang yang sangat tulus dan pengen semua anaknya penghafal Al-Quran. Kita doain ya, semoga semua anaknya penghafal Al-Quran. Nah, saya ngomong biasa kan, seperti biasa kan.
Nah, yang ketiga ada Ustadz Khalid Hidayatullah. Ini pimpinan Darul Quran di Semarang. Ya, seorang pimpinan rela-relanya nonton ini nih. Assalamualaikum Ustadz yang baik. Nah, yang ketiga adik kandung saya Hendrawadi, kembar nih. Seorang apa namanya, kayak orang bengkir atau apa gitu, di Medan dia tinggal. Nah, antum udah baca ini lagi? Udah? Nah, berarti antum udah kuasai kan? Nah, karena antum udah kuasai, saya akan tukar sebelahnya. Hanya 5 detik untuk antum menguasai yang berikut ini, yang keempat. Ngeh nggak? Ngeh. Oke, ngeh. Tolong beritahu kita. Ada pula yang beranggapan bahwasannya public speaking itu perlu dengan adanya applause ataupun simpatik dari penonton itu menjadi sebuah goal. Bagus, pas. Ya, walaupun wajah kelihatan berpikir. Iya. Kalau kita tampil di depan umum, hal yang harus kita hilangkan adalah jangan sampai mereka audiens membaca, dia berpikir, dia mikir. Jangan. Tapi nggak apa-apa, ini juga sedang belajar namanya ya. Iya. Boleh Bu Evi? Silakan Mbak, duduk. Makasih banyak. Insya Allah Bu, nanti maghrib boleh makan. Iya. Oke, lanjut. Boleh sambil baca. Oke, materi selanjutnya sahabat trik kuasai ini ya. Yang pertama adalah intonasi, karena intonasi itu suara terbaik adalah intonasi suara ketika kamu berbicara di depan publik, sama seperti dengan intonasimu berbicara biasa kepada orang lain. Perhatikan bahwa pendengar akan merasa terganggu dengan nada suaramu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi temukan nada tengah suaramu, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, yang pas-pas saja. Boleh saya komen? Sudah ketemu nada tengahnya? Setuju nggak Pak? Bu Evi udah ketemu nada tengahnya. Yang mengganggu dia adalah ketakutannya. Deg-degan Pak. Benar ya? Kerasa ya? Nah, coba Ibu geser ke kanan. Kamu naik lagi berdiri untuk membandingkan. Baca hal yang sama, Mbak Lia. Baca aja ya Pak. Baca aja. Kenanya. Sahabat trik kuasai ini ya, intonasi. Intonasi suara terbaik adalah intonasi suara ketika kamu berbicara di depan publik, sama seperti intonasimu berbicara biasa kepada orang lain. Perhatikan bahwa pendengar akan merasa terganggu dengan nada suaramu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi, temukan nada tengah suaramu, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Pas. Pas nggak? Pas nggak? Nah itu Bu. Jadi kalau ketemu radanya bagus, enak. Jadi coba Ibu contoh. Ibu ulangi. Ibu tinggal membuang groginya doang. Kalau dia udah kebuang groginya. Kan tadi pertama saya dikirain saya doang. Dikirain Pak, ketagihan berarti Pak dia. Dikira kita ya, bukan lagi belajar, kira lagi Iya. Kirain bakal buat nembak saya aja nyuruh-nyuruh gitu ya. iseng gitu. Mangga Bu. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya, sahabat trik. Kita kuasai ini ya. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi suara. Pas, cocok. Tepuk tangan. Keren. Dapat kan? Dapat. Kita pindah ke begitu Ibu, ini berhasil, kita pindah ke slide berikutnya. Oke. Materi selanjutnya yang harus dikuasai oleh sahabat trik sebagai public speaker. Yang kedua adalah aksentuasi. Aksentuasi adalah bagaimana cara berbicara dan menyampaikan pesan. Kamu dapat menambah dan menciptakan gaya bicaramu sendiri dalam orasi agar lebih diperhatikan khalayak. Aksentuasi juga berhubungan penekanan kepada kata-kata yang penting. Iya. Bisa nggak ini berhubungan dengan dialek daerah kita? Bisa ya Pak ya? Bisa ya Bu? Tergantung ininya kali ya, apa, audiensnya gitu. Medannya. Iya. Berarti bisa ya. Kemudian bisa juga kita ngaget-ngagetin mereka untuk hal-hal penting ya. Aksentuasi. Ini yang paling pas, bawainnya Mbak Lia lagi.
artikulasi. Boleh. Itu saya jernih. Nada tengahnya suaranya lebih dijernihin, lebih tinggi dikit lagi. Sahabat Tri, kuasai ini ya. Artikulasi. Jelas tidak pelafalanmu atas suatu kata sangat penting ketika berbicara di depan umum. Kebiasaan berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat, dan mungkin saja pendengar akan merasa terganggu. Artikulasi dapat dilatih dengan berulang kali mengucapkan huruf vokal. Dan ingat, tidak perlu terburu-buru dalam menyampaikan suatu pesan. Mantap. Yang terpenting adalah pesan tersebut dapat dipahami dengan jelas dan mudah. Keren. Tepuk tangan tenang sekali. Luar biasa. Orang udah nggak usah kopi itunya Pak, habisnya nggak usah. langsung kasih jadwal. Langsung kasih jadwal, Pak. Ya, Ini pesantren Di Kin. kamar saya artikulasi saya agak kurang jelas. Di 70. Di 70. Main di 70 mau ya? Ngisi di 70 SMA 70. Mau. Ada guru olahraganya yang masih. Masih lajang. Iya. Oh iya iya, guru olahraga. Kita juga tahu. Si apa nih? Jadi artikulasi nih sambil kita coba perhatikan. Jelas tidaknya pelafalanmu atas suatu kata sangat penting ketika berbicara di depan umum. Jadi setiap huruf yang ada terbaca dengan jelas sebagaimana ketika orang mempelajari Al-Quran. Ketika dia belajar makhorijal huruf, maka huruf itu dikeluarkan sesuai haknya. Ketika dia keluar sesuai haknya, maka enak bunyi itu yang keluar gitu. Jadi ketika dia mengeluarkan huruf alif ya alif, mim ya mim, lam ya lam. Nah, ketika dia mengeluarkan bahasa Indonesia juga seperti tadi. Misalkan kalimat kedua ya yang dibaca Mbak Lia tadi. Kebiasaan berbicara terlalu cepat akan menghilangkan beberapa huruf dalam kalimat. Dan mungkin saja pendengar akan merasa terganggu. Artikulasi. Nah, saya merasa suara yang Mbak Lia miliki kalau dipadani nih dengan suara saya, kita gantian satu kalimat yuk. Tapi Mbak vokalnya naikin, powernya. Bareng ya, kita lihat di sini. Setiap saya berhenti Mbak baca, setiap Mbak ada berhenti saya lanjut. Oke. Yang keempat adalah speed. Apa itu speed? Kecepatan berbicara harus diperhatikan. Ingatlah, kamu Berbicara bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi lebih pada menyajikan sesuatu untuk khalayak. sehingga aturlah kecepatan bicaramu agar Khalayak nyaman dan paham dengan bicaramu. pas nggak perpaduan jenis suaranya. Kalau itu Mbak memiliki apa ya, menguasai suara seorang penguasa panggung. Udah baper. Serius.